Koar-koar lagi, timnas Malaysia kembali gagal total. Kali ini, mereka ditampar kenyataan pahit setelah para pemain keturunan yang mereka incar justru menolak bergabung. Sementara itu, timnas Indonesia justru semakin menakutkan dengan tambahan pemain-pemain berkualitas. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Yuk, kita bahas lebih dalam. Tapi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan konten terbaru dari Bola Date. Malaysia nampaknya iri dengan Indonesia dalam urusan naturalisasi. Mereka berkoar punya banyak pemain keturunan di luar negeri, mulai dari Belanda hingga Inggris. Nama-nama seperti Jos Brownhill, Marcus Tavernier, hingga Ferdy Dreef masuk radar mereka. Namun, kenyataan nih banyak dari mereka justru enggan membela Harimau Malaya. Yang paling menarik, Ferdy Dreef striker 27 tahun yang sempat digadang-gadang bakal jadi mesin gol Malaysia. Ternyata malah lebih tertarik dengan proyek naturalisasi timnas Indonesia yang digawangi Erick Thohir. Bahkan, dia dengan tegas mengatakan, "Saya tidak memiliki darah Malaysia sedikit pun." Tak hanya ditolak pemain keturunan, upaya Malaysia untuk menaturalisasi pemain juga dijegal oleh pemerintah mereka sendiri. Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia, Chow Yeo Ho, secara terbuka mengatakan bahwa pemain naturalisasi harus bermain di liga lokal selama 5 tahun sebelum bisa memperkuat timnas. Aturan ini tentu menyulitkan mereka. Dengan kendala ini, FIM akhirnya gigit jari dan mengakui bahwa mereka tidak bisa meniru strategi naturalisasi yang sukses dilakukan Indonesia. Mereka seperti kehilangan arah. Tanpa tambahan pemain berkualitas, harapan Malaysia untuk lolos ke Piala Asia 2027 kian tipis. Mereka harus menghadapi Vietnam, Nepal, dan Laos di grup F. Dengan performa Vietnam yang semakin kuat, peluang Malaysia terlihat sangat kecil. Ditambah lagi, AFC kini hanya meloloskan juara grup. Artinya, Malaysia harus tampil sempurna atau siap-siap tersingkir. Sebelumnya, Malaysia pernah sesumbar bisa bersaing di tingkat Asia. Namun, fakta berkata lain. Dalam 5 tahun terakhir, prestasi mereka justru menurun drastis. Kekalahan demi kekalahan di turnamen besar membuktikan bahwa Harimau Malaya bukan lagi ancaman bagi rival-rivalnya di Asia Tenggara. Sementara itu, di sisi lain, timnas Indonesia justru semakin solid. Kehadiran 3 pemain keturunan baru Emil Audero, Joy Pelupesi, dan Dean James membuat kekuatan Garuda naik level. Bahkan, ex-pemain Jepang, Tomo Hayakawa, menyebut bahwa Indonesia kini setara dengan negara-negara langganan Piala Dunia. Dibandingkan Malaysia yang masih sibuk mencari pemain keturunan tanpa kepastian, Indonesia justru telah memastikan pemain-pemain barunya siap bertanding. Proses yang cepat dan efektif membuat Garuda semakin kuat. Dengan nilai skuad mencapai 587 miliar, jauh dibandingkan Malaysia yang hanya 117 miliar, bisa dibilang kualitas kedua tim sudah jauh berbeda. Tidak heran jika publik Malaysia kini mulai pesimis dengan masa depan timnas mereka. Bahkan, para penggemar sepak bola di Malaysia mulai geram dengan kebijakan FIM. Banyak yang merasa bahwa federasi mereka gagal dalam membangun tim yang kompetitif. Kritik pedas terus bermunculan di media sosial, menunjukkan betapa kecewanya publik terhadap kondisi sepak bola negeri jiran. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah Malaysia akan semakin terpuruk dalam dunia sepak bola? Atau justru mereka bisa bangkit? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update terbaru seputar sepak bola Asia. Sampai jumpa di video berikutnya.